Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Fikri. NIM saya 1103056. Prodi Ekonomi Syariah kelas 2D. Materi presentasi saya adalah daftar pustaka dan kutipan. Yang pertama, daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Cara menulis daftar pustaka. Yang pertama, nama penulis. Dalam menulis nama penulis buku, maka nama penulis buku tersebut dibalik. Contoh, Hadi Setiadi menjadi Setiadi Hadi. Jika penulisnya terdiri dari 2 atau 3 orang, penulis pertama namanya ditulis balik. Tetapi penulis kedua dan ketiga namanya tidak perlu dibalik. Jika penulisnya lebih dari 3, maka nama penulis pertama tetap dibalik, kemudian ditambahkan singkatan DKK atau et al. Contoh, yang pertama, Hadi Setiadi dan Iwan Sasmito menjadi Setiadi Hadi dan Iwan Sasmito. Contoh kedua, Hadi Setiadi, Iwan Sasmito, Fahri Abdillah, Seno Aji, Rabia Edra menjadi Setiadi Hadi DKK atau Setiadi Hadi et al. Yang kedua, tahun. Tahun dalam penulisan daftar pustaka ditulis setelah nama penulis buku dan diakhiri tanda titik. Judul buku. Yang ketiga, judul buku. Judul buku ditempatkan sesudah tahun terbit dengan dicetak miring atau diberi garis bawah. Keempat, kota penerbit. Kota penerbit ditulis setelah judul buku dan diakhiri tanda titik 2. Yang terakhir, penerbit. Penerbit merupakan PT atau CV buku tersebut diterbitkan. Ditulis setelah kota penerbit dan diakhiri tanda titik. Materi kedua saya adalah kutipan. Apa itu kutipan? Kutipan adalah pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber yang asli dan ditandai oleh diselingi dengan tanda kutip. Tujuan kutipan ada 3, yaitu sebagai landasan teori untuk penulisan kita, kedua sebagai penjelasan, ketiga bisa juga sebagai penguat pendapat yang kita kemukakan. Jenis-jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pendapat, pikiran, ide atau gagasan orang lain yang sama persis dengan aslinya. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pendapat, ide, atau gagasan orang lain dan kemudian disampaikan dalam sebuah karya tulis dengan kalimat penulis itu sendiri. Ciri-ciri kutipan langsung. Yang pertama, tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip. Yang kedua, menggunakan titik 3 berspasi jika terdapat bagian kata-kata dari kutipan yang dihilangkan karena alasan tertentu. Yang ketiga, menggunakan tanda six apabila terdapat kesalahan dalam teks aslinya. Kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang memiliki syarat penulisannya harus sesuai dengan APA Style, American Physiology Association, yaitu panjang kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata. Penulisan kutipan juga sesuai dengan MLA Style atau Modern Language Association, yaitu panjang kalimat yang dikutip lebih dari 4 baris. Kutipan langsung pendek. Pengertian kutipan langsung pendek biasanya panjangnya kurang dari 4 baris dan teks yang dikutip dimasukkan ke dalam bagian penulisannya sebagai kelanjutan tubuh tulisan dengan menggunakan tanda kutip pada awal dan akhir kutipan untuk memisahkan kalimat kutipan dengan kalimat penulis. Ciri-ciri kutipan tidak langsung ada 4. Yang pertama, mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip. Yang kedua, tidak ada suatu perubahan ide pikiran dari pendapat orang yang kita kutip. Ketiga, disampaikan sesuai pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip. Yang terakhir, diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. Sekian presentasi saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.